kita lanjut yang bagian C. Bagian C yaitu faktorisasi bentuk X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan syarat A-nya sama dengan 1. Ini A-nya sama dengan 1. Ingat nilai A. Nilai A itu sahabatnya X pangkat 2. Nah, ini sifatnya yaitu X pangkat 2 ditambah BX plus C sama dengan 0 sama dengan ini sifatnya yaitu X ditambah P dalam kurung lagi X ditambah Q. P sama Q ini nanti akan kita ganti sebuah angka. Kalau X ini tergantung variabelnya, apakah X, apakah Y, kayak gitu, sesuaikan dengan soal. Oke, dengan syarat P dikali Q sama dengan C. Ya, nanti itu angka berapa dikali angka berapa sama dengan hasilnya C, yaitu merupakan hasil kali dua bilangan. Sedangkan P ditambah Q sama dengan B. Maksudnya di sini berapa ditambah berapa sama dengan B. B dan C nanti ini kan sebuah angka ketika di dalam soal. Nah, ini merupakan hasil jumlah dua bilangan. Nah, ini bentuknya dan sifat-sifatnya ya. Nah, kita ke contoh soal supaya lebih paham. Oke, sekarang contoh soal. Dengarkan dengan fokus dan konsentrasi. Nah, di sini soalnya X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, di sini pertama-tama supaya kita lebih mudah, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ya, ingat nilai A yaitu sahabatnya X pangkat 2. X ini ada enggak angka di samping X? Nah, enggak ada Bu. Ingat, X itu mewakili angka 1. Makanya A-nya sama dengan 1. B-nya, B sama dengan, ingat, B itu sahabatnya X, ya, sahabatnya X. Yaitu berapa B-nya? Negatif 5. Pindahkan, B sama dengan negatif 5. Sedangkan C sama dengan, ingat, C itu yang jomblo ya, yang jomblo. Nah, tidak ada sahabatnya kayak gitu. Ini berapa C-nya? Yaitu negatif 24. Pindahkan, C sama dengan negatif 24. Nah, sekarang cara mencari akar-akar dari soal ini yang A-nya sama dengan 1 nih adalah, perhatikan, dengarkan dengan fokus. Ini kita cari, ini Ibu udah ada ya angkanya ya, tapi caranya pakai logika nih. Pertama-tama kita cari tambah dengan kali ya, tambah dengan kali nih. Nah, caranya angka berapa ditambah angka berapa sama dengan B, sama dengan B. B nilainya berapa? Yaitu negatif 5. Jadi angka berapa tambah angka berapa sama dengan negatif 5. Terus syarat yang kedua lagi, angka berapa dikali angka berapa sama dengan C. C itu berapa nih? C nilainya negatif 24. Berarti di sini angka berapa dikali angka berapa sama dengan negatif 24. Ingat tadi sifat-sifatnya tadi itu yang sebelum slide ini nih. P ditambah Q sama dengan B. P dikali Q sama dengan C. Inilah dia. Di dalam bentuk soalnya seperti ini. Nilai B berapa? Negatif 5. Nilai C berapa? Negatif 24. Ingat, yang ditambah dengan B, yang dikali dengan C. Nah,
supaya lebih mudah mencari angka-angka negatif 8 dan 3 ini, maka kita cari yang perkalian dulu. Nanti yang penjumlahan menyesuaikan. Ingat, angka perkalian dengan angka penjumlahan itu harus sama. Misalnya di sini negatif 8, maka di penjumlahan juga negatif 8. Kalau di sini 3, maka di penjumlahan juga 3. Seperti itu. Angka ini harus sama. Negatif-negatifnya, positifnya harus sama. Nah, sekarang angka berapa yang dikali angka berapa sama dengan negatif 24, yaitu negatif 8 dikali 3 sama dengan negatif 24. Terus sesuai nak? Kalau berapa ditambah berapa sama negatif 5 nih, sesuai nak? Negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Maka ini pas ya. Ingat, harus sama angkanya. Negatif-negatifnya juga harus sama. Jadi untuk mencari angka-angka ini pakai logika ya, pakai logika. Berpikir keras, tapi kalau udah paham insya Allah mudah mencari angka-angkanya. Nah, kita operasikan lagi, maka X dikurang 8. Mengapa dikurang nih? Dengan negatif nih. Maka di sini X dikurang 8 dalam kurung lagi X ditambah 3. X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita operasikan. X dikurang 8 sama dengan 0. X sama dengan, karena mencari nilai X nih, X sama dengan 0. Lihat tanda dari kurang, kita tambah. Maka X sama dengan 8. Selesaikan lagi sebelahnya. X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 pindah ya, atau lawannya dikurang 3. X sama dengan 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaiannya adalah X1 nih, X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan negatif 3. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Pelan-pelan, dengarkan baik-baik dan konsentrasi ya. Nah, persamaan kuadrat itu untuk mencari akar-akarnya. Oke, semoga bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Mungkin sampai di sini materi hari ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.